Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5, yaitu saya sendiri, Wahyu Putra Anugrah. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dan rekan tim saya. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mempelajari bisnis yang akan dijalankan untuk menentukan apakah layak atau tidak. Kelayakan adalah penelitian untuk menentukan apakah usaha tersebut memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Bisnis adalah usaha untuk memperoleh keuntungan. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, pasar manajemen, dan keuangan. Hasil penelitian ini digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek atau bisnis bisa dilakukan atau ditunda, bahkan tidak dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama, ada data dan informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, tidak teliti. Dan yang ketiga, salah perhitungan. Nah, ini yang keempat itu tentang pelaksanaan pekerjaannya salah. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan unsur sengaja. Gagalnya rencana usaha pasar tidak jelas. Yang kedua, prioritas usaha tidak jelas. Dan yang ketiga, tujuan atau sarana tidak jelas. Keempat, tidak menunjukkan kompetensi. Kelima, menunda langkah-langkah penting. Yang terakhir, takut risiko manfaat bisnis. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Yang ketiga, manfaat ekonomi. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Yang keempat, membuka solusi. Yang kelima, meningkatkan dan membantu pemerataan pembangunan. Tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, menemukan perencanaan, menemukan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian. Halo, perkenalkan aku Livia Putih, tim dari tempat 212 Ada aspek penelitian studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pasar konsumsi produsen, yang kedua ada pemasaran, ketiga ada teknik dan teknologi, dan keempat ada manajemen, yang kelima ada sumber daya manusia, dan keenam ada sumber daya alam, dan ketujuh ada keuangan, dan selanjutnya ada politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada lingkungan industri dan juridistik atau legal. Selanjutnya ada aspek pasar. Aspek pasar itu terdiri dari beberapa besar luas pasar, mengukur dan menerima permintaan dan penawaran, pertumbuhan permintaan atau trend and proyeksi, dan persaingan antar produsen. Selanjutnya ada aspek pemasarannya. Dia dibagi berapa sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada bauran pembayaran yang terdiri dari 4P: produk, price, dan promotion. Selanjutnya ada aspek teknisi dan teknologi. Ada beberapanya. Yang pertama ada pemilihan strategi produksi, kedua ada pemilihan perencanaan yang akan diproduksi, selanjutnya ada kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, ada perencanaan SDM, analisis pekerjaan, produktivitas, pelatihan dan pengembangan, prestasi kerja, keahlian yang disyaratkan, pola gaji atau upah, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemberhentian. Berikutnya aspek manajemen, yaitu bentuk badan usaha, rencana kerja, struktur organisasi, koordinasi, implementasi, dan controlling. Dan ada aspek keuangan, ada jumlah dana yang dibutuhkan, struktur pembiayaan sumber, pemilihan investasi atau beli sewa dan kerjasama. Berikutnya ada aspek persaingan dan lingkungan eksternal lainnya, ada yuridis formal, sistem birokras, iklim politik, situasi perekonomian, sistem nilai, lingkungan hidup, perkembangan teknologi, dan situasi persaingan bisnis. Tujuan akhir studi kelayakan bisnis menilai apakah sesuatu dapat dikerjakan atau tidak dari berbagai aspek kepentingan. Hal ini tergantung pada pola pikir pembuat. 3 optimis dan pesimis, 4 keberpihakan, 5 tekanan politis, education background, 6 working experience. Selanjutnya tahap studi kelayakan bisnis. Penemuan ide bisnis, melakukan studi pendahuluan, 3 pengumpulan data, 4 menganalisis dan menginterpretasi data, 5 menarik kesimpulan, 6 membuat rekomendasi penyusunan aplikasi studi bisnis,
Terakhir ada pelaksanaan bisnis. Selanjutnya ada ide kelompok yang saya hati, libatkan pengambilan keputusan dalam teknis dan yakin akan maba. Penelitian terdiri dilakukan dengan metode ilmiah, melakukan mengolah, analisis, menghitung data, menyimpulkan laporan. Tahap evaluasi membandingkan sesuatu dengan standar kriteria ada 3 macam. Misal proyek yang akan dibangun dan bisnis yang dioperasionalkan rutin. 4. Pemilihan rencana bisnis dengan skor tertinggi jika ada lebih dari 1 yang layak. Tahap rencana pelaksanaan, rencana kerja membangun proyek dengan penentuan bidang kerjaan, jumlah tenaga kerja dan persediaan dana. Ya, saya lanjut lagi tentang materi pertemuan 2, yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Introduction. Kajian pasar dan pemasaran, mengetahui keadaan objek di masa lalu dan saat ini, serta mengendalikan pasar di masa depan. Pasar dan pemasaran adalah aspek penting dalam studi kelayakan bisnis, studi kelayakan yang menentukan keberhasilan dan pengembangan usaha. Kajian pasar menentukan produk yang diminati konsumen, sementara kajian pemasaran melibatkan cara menyampaikan produk kepada konsumen. Pengertian pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membentuk harga melalui tawar-menawar. Pasar terbentuk oleh orang-orang yang ingin membeli melalui tawar-menawar. Pasar terbentuk ingin membeli memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakannya. Faktor utama pasar adalah orang dengan keinginan daya beli dan tingkah laku pembelinya. Pemasaran adalah proses individu atau kelompok memenuhi kebutuhan melalui pertukaran produk bernilai. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Bentuk pasar dilihat dari sisi produsen atau dari layaknya banyaknya penjualan, yang terdiri dari pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar persaingan monopolistik, yang ketiga ada pasar monopolistik, dan keempat ada pasar oligopoli. Selanjutnya ada dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli, yang terdiri dari pasar konsumen, yang kedua ada pasar industri, dan ketiga ada pasar penjualan kembali atau dibilang reseller, dan keempat ada pasar pemerintah. Selanjutnya ada material aspek pasar dari pemasaran. Yang pertama ada permintaan, penawaran. Yang kedua ada proyeksi permintaan dan penawaran. Keempatnya ada proyeksi penjualan produk atau barang dan jasa. Selanjutnya ada alat-alat bantu analisis yang digunakan dalam aspek pasar. Pertama, analisis least square untuk membuat proyeksi tingkat permintaan dan penawaran produk dari objek yang dikaji. Dikaji dalam ilmu statistik atau riset operasi. Kedua, ada analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dikaji dalam manajemen strategi. Ketiga, riset pemasaran atau marketing riset bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang ditawarkan diminati konsumen. Riset dapat dilakukan melalui tes produk, tes pasar, dan lain-lain. Berikutnya ada data-data yang diperlukan. 1. Objek pendirian usaha baru. Data permintaan diperoleh langsung dari calon konsumen melalui teknik kuesioner, observasi langsung, dan teknik khusus. Kedua, data permintaan berasal dari kualitas produk serupa yang ditawarkan perusahaan lain melalui agen dan distributor. Data pesaing didapat dari survei langsung atau data primer dari instansi terkait. Ketiga, objek studi kelayakan pengembangan dan akuisisi. Studi kelayakan pengembangan dan akuisisi produk melalui data historis dan penjualan perusahaan. Marketing konsep. 1. Target pasar dan segmen pasar. 2. Kebutuhan keinginan permintaan. 3. Pemasar dan prospek. 4. Produk, penawaran dan merek. 5. Nilai dan kepuasan. 6. Pertukaran dan transaksi. 7. Hubungan dan jaringan pasar dan pemasaran. 9. Tempat pasar, ruang pasar, dan pasar meta. Selanjutnya ada rantai pasokan, kompetisi, lingkungan pemasaran, dan yang terakhir program pemasaran. Selanjutnya ada alat analisis yang menggunakan. 1. Jenis sumber dan cara memperoleh SKB dan teknik analisis data. Dalam rangka untuk melakukan SKB perlu didesain terlebih dahulu mengenai jenis sumber dan cara mengolah data. Sangat bergantung pada tujuan investasi yang telah ditetapkan.
Dua, ada jenis data. Jenis data terdapat dalam SKP secara umum dikalifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data untuk memperoleh data dalam SKP itu dari sumber primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh pada saat survei, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung. Selanjutnya ada cara memperoleh data. Untuk memperoleh data memerlukan waktu, dana, dan tenaga tergantung banyaknya data yang akan kita peroleh. 5. Alat analisis data. Alat yang digunakan untuk menganalisis data itu analisis kualitatif yang digunakan seperti adjustment yang didasarkan pada pengalaman empirik. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan model-model statistik seperti analisis regresi, R-square, dan model-model perhitungan nomor keuangan. Selanjutnya ada cara mengestimasi potensi pasar. Data historik permintaan dan penjualan dari sebuah produk atau tahun, lihat masing-masing permintaan dan penjualannya. Diomelkan kemudian dilihat jika sisinya positif, maka ada potensi pasar dan sebaliknya. Bermacam-macam metode yang digunakan dalam mengestimasi potensi pasar. Namun yang digunakan adalah metode regresi Linnaeus. 3. Penelaah. Tahap ini mengikuti semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan dalam kegiatan operasi dan produksi. 4. Pengawasan. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengawasan, menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan tengah dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Ya, saya akan melanjutkan lagi di pertemuan ketiga. Aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Tujuan aspek teknik dan teknologi studi kelayakan bisnis melalui apakah rencana bisnis dapat dijalankan layak secara teknis dan operasional. Manajemen operasional meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengawasan terhadap operasi perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang bermanfaat. Keluaran tersebut berupa tentu barang dan jasa. Tugas manajemen adalah mendukung pengambilan keputusan produksi dan operasional aspek dan teknologi dalam studi kelayakan Jepang. Proses produksi mencakup produk hingga kemasan. Pabrik menggunakan satu set peralatan untuk memproses batch produk tertentu, kemudian mengatur ulang untuk produk lainnya. Peralatan ini fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai varian produk. Rencana produksi. Pemilihan ide dan pokok yang menjadi prioritas ditentukan melalui tahapan pekerjaan yang telah terpilih. Yang pertama, menentukan ide pokok dan seleksi. Yang kedua, membuat desain produk awal. Yang ketiga, membuat prototipe dan pengujian. Dan yang ketiga, implementasi. Teknologi yang dipilih, contohnya ada beberapa aspek teknologi yang sering menjadi pertimbangan dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada teknologi perusahaan. Teknologi perusahaan itu dalam pemilihan teknologi produk bisa diproses dengan beberapa cara sehingga teknologi harus ditentukan dengan jelas berdasarkan konstruksinya umum seperti derajat, aspek analisa, dan manfaat ekonomi. Selanjutnya ada kedua, pemilihan mesin dan peralatan, pemilihan teknologi produksi, memilih jenis teknologi, dan semua hal yang terkait. Keputusan ini diikuti dengan menentukan dana, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga ada aspek kualitas dan teknologi. Di aspek kualitas dan teknologi ini ada kualitas produk penting untuk memenuhi harapan konsumen, dapat melalui perencanaan, perbaikan, dan pengendalian mutu. Selanjutnya ada gunakan teknologi dapat meningkatkan kualitas produk. Tersediaan bahan baku yaitu jumlah, kualitas, waktu persediaan, biaya, pola pengadaan, sistem penggudangan, sifat bahan baku, panen melimpah, meliputi harga, mutu, dan penanganan rendah. Mudah rusak, kadar air tinggi, mudah teroksidasi karena fisik, kimia, mikrobiologi, volume besar, lokasi produksinya terpancar. Pada saat penentuan jumlah bahan baku, hal-hal yang harus diperhatikan perencanaan proyek adalah kecukupan produksi, mutu bahan baku, rendaman, kaitan dengan biaya bahan baku, sistem pengadaan bahan baku. Analisis yang digunakan, jenis sumber daya, cara membuat SKP penganalisis data, dan penilaian aspek manajemen. Aspek manajemen. Materi manajemen mempelajari rencana dan pelaksanaan bisnis yang penting. Dua aspek manajemen
yaitu waktu dan operasional. Yang pertama, manajemen waktu, mengedepankan rencana dan perkiraan waktu dalam bisnis dengan mengalokasikan waktu yang optimal. Yang kedua, penjadwalan meliputi daftar pemeriksaan, checklist. Yang kedua, jadwal kegiatan penting. Dan ketiga, diagram batang ganti charts. Metode sederhana namun tanpa relasi dan kekurangannya hubungan dan ketergantungan. Linear scheduling, metode LSM adalah grafik hubungan waktu dan lokasi pada urutan pekerjaan menjelaskan kegiatan progres pekerjaan. Dan yang terakhir, networking planning merupakan hubungan dan ketergantungan antar kegiatan perlintasan kritis proyek serta waktu akhir penyelesaian proyek. Manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah cara mengelola sumber daya penting dalam menyelesaikan proyek secara efektif. Manajemen proyek merupakan kunci keberhasilan dalam menyelesaikan proyek yang telah ditugaskan. Manajemen proyek fokus pada perencanaan berbagai komponen. Manajemen proyek perlu memperhitungkan risiko dalam perencanaan proyek, baik secara kualitas manajemen maupun kuantitatif. Dan risiko yang akan terjadi dalam proyek-proyek tersebut ada tujuannya. Dari manajemen proyek yaitu terdiri dari menyelesaikan tepat waktu, yang kedua ada mengelola risiko, ketiga mengelola tim, keempat ada membuat perencanaan proyek, dan kelima ada menjaga anggaran. Contohnya itu ada manajemen proyek itu yang pertama ada manajemen konstruksi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek konstruksi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua itu ada proyek penelitian manufaktur yang merupakan untuk bertujuan untuk meningkatkan produk atau sistem produksi. Yang selanjutnya ada proses produksinya. Manufaktur merupakan pengguna sumber daya manusia atau daya untuk memproduksi barang atau jasa dan mencapai tujuan organisasi seperti keuntungan, pelayanan, dan baik ekspektasi organisasi. Yang keempat, yang terakhir ini ada proyek pelayanan manajemen yang meningkatkan produktivitas dari karyawan. Menurut para ahli, manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan operasional melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian barang dan jasa. Pengertian lainnya yaitu aplikasi ilmu manajemen untuk pengaturan kegiatan produksi agar efektif dan efisien. Proses berkesinambungan dalam memanfaatkan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien. Dalam manajemen operasional ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing. Pimpinan tertinggi dalam sistem ini adalah manajer operasional. Tujuan manajemen operasional mengatur penggunaan sumber daya, bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan untuk produksi efektif. Berikut 5 tujuan detail sistem operasional. 1. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 2. Meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan diselenggarakan oleh perusahaan. Meningkatkan kualitas perusahaan. Mengurangi waktu produksi suatu perusahaan. Ciri manajemen operasional bertujuan produksi barang dan jasa, mempunyai kegiatan proses transformasi, terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasional. Fungsinya pada bisnis, 1. Perencanaan, tapi ini mencakup penentuan barang dan jasa, hingga jadwal pemasaran dengan rencana sumber daya untuk produksi. Ada sebagai manajemen harus mengembangkan beberapa kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan. Juga ada pengorganisasian. Anda harus menentukan juga jenis daya manusia yang dibutuhkan. Manajemen operasional membentuk struktur tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, kalau gitu saya akan melanjutkan tentang pertemuan yang kelima, yaitu tentang analisis aspek hukum. Aspek hukum adalah studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui, meskipun masih banyak pihak yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Tujuan keaslian dokumen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perizinan yang dimiliki. Yang kedua, badan hukum. Yang ketiga, sertifikat tanah. Dan yang terakhir, dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Aspek hukum terdiri dari legalitas. Yang kedua, bentuk badan hukum perusahaan. Yang ketiga, rencana anggaran dasar perusahaan. Dan yang terakhir, departemen
atau lembaga atau instansi terkait dengan pihak perusahaan. Selanjutnya ada bentuk badan usaha di Indonesia, diantaranya lagi ada yang pertama itu dari PT. PT itu adalah perseroan terbatas. Dia itu berkaitan beberapa pengusaha swasta yang jadi satu kesatuan. Bersama-samanya mengelola usaha, perusahaan itu memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Selanjutnya ada usaha perserorangan, itu bentuk badan usaha yang tidak membedakan masing area antara hak milik dan perusahaan dengan hak pribadi. Pengertiannya, perusahaan kolektif untuk badan usaha di mana dimiliki seseorang dan orang tersebut yang bertanggung jawab penuh dengan pada kegiatan perusahaannya. Yang ketiga itu ada izin usaha kerja. Izin usaha surat izin tempat usaha ini membutuhkan wajib untuk urus itu. Dan tujuannya untuk kelancaran dan keamanan usahanya. Yang mengeluarkan situ ini adalah pemerintah kota jaya atau kabupaten. Sedangkan buat surat izin perdagangan SIUP ini dengan pengusaha firma, perseorangan, konsentrasi TV, PT, dan BUMN. Pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan lebih wajib membayar pajak kepada negara dengan mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Kedua, ada analisis aspek ekonomi nasional, yaitu suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti 1. Sisi rencana pembangunan nasional, 2. Sisi distribusi nilai tambah, 3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja. Aspek sosial dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena kebersihan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan sosial tersebut, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial berikut peran perusahaan. 1. Perusahaan sebagai lembaga sosial, 2. Perubahan kondisi sosial kompleks, 3. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Lanjutnya ada aspek lingkungan. Pengertian analisis aspek lingkungan yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Ada neraca, secara garis besar neraca menggambarkan jumlah harta pada posisi aktiva dan jumlah utang serta modal ekuitas di posisi pasifa. Aktiva neraca kas rekening pada bank, deposito bertangga, susulan harga piutang persediaan, masih terima, dan aktiva lainnya. Selanjutnya ada penyertaan aktiva tetap berwujud tanah, mesin bangunan, perawatan, akomodasi penyusutan, aktiva hak cipta, lisensi dan pedagang. Selanjutnya ada laporan rugi. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan rugi ada penjualan, HPP, laba kotor, biaya operasional, biaya sewa, biaya penjualan, biaya umum, biaya administrasi, laba kotor, operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya. Analisis dan interpretasi data, menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, penyusunan laporan SKB pelaksanaan bisnis. 1. Ide pokok yang sesuai hati, libatkan pengambilan keputusan dalam teknis dan yakin akan laba. 2. Penelitian empiri dan penggunaan metode ilmiah, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi data, menyimpulkan laporan. Selanjutnya ada tahap evaluasi, membandingkan sesuatu dengan standar atau kriteria. Ada 3 macam: usaha proyek yang akan dibangun, dan bisnis yang dioperasionalkan rutin. Pemilihan rencana bisnis dengan skor tertinggi jika ada lebih dari 1 yang layak. Jadi ada tahap rencana pelaksanaan, rencana kerja pembangunan proyek dengan penentuan jenis pekerjaan, jumlah tenaga kerja dan ketersediaan dana. Selanjutnya ada program marketing konsep. 1. Target pasar dan segmen pasar. 2. Kebutuhan keinginan dan permintaan. 3. Pemasaran prospek. 4. Produk, pelanggan dan merek. 5. Nilai dan kepuasan. 6. Pertukaran dan transaksi. 7. Hubungan jaringan. 8. Pemasaran. 9. Tempat pasar, ruang pasar dan pasar meta. 10. Ada rantai pasokan. 11. Ada kompetisi. 12. Ada lingkungan pemasaran. 13. Ada program pemasaran. Selanjutnya yang lain ada alat. Dan yang pertemuan terakhir atau pertemuan 6 ini membahas tentang aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. SKB, aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan
pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan meliputi sumber-sumber dana yang diperoleh, yang kedua kebutuhan biaya investasi, yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, dan yang keempat proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan, dan yang terakhir atau yang kelima kriteria penilaian investasi. Selanjutnya ada sumber-sumber dana. Yang pertama itu investor. Investor itu adalah orang atau perusahaan yang menanamkan modal dalam proyek atau bisnis. Yang kedua itu ada pemerintah. Pemerintah itu pemerintah daerah, provinsi, dan atau pusat yang memberikan bantuan dana untuk proyek atau kegiatan. Yang ketiga itu ada donor. Donor itu organisasi atau individu yang memberikan sumbangan dana untuk proyek atau kegiatan. Ya, selanjutnya itu yang keempat, lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu ada bank, lembaga keuangan lainnya, atau perusahaan yang memberikan kredit atau pinjaman untuk proyek. Yang kelima, untuk venture capital, investor yang menanamkan modal dalam perusahaan startup atau bisnis berbasis teknologi. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya investasi itu biaya pembuatan studi, biaya mengurus izin-izin. Yang kedua itu ada biaya pemberian akta tetap terwujud, tanah, mesin, bangunan dan peralatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yang terakhir ini ada biaya operasional, upah dan gaji karyawan, biaya listrik. Pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan lebih wajib membayar pajak kepada negara dengan mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Kedua, ada analisis aspek ekonomi nasional, yaitu suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti 1. Sisi rencana pembangunan nasional, 2. Sisi distribusi nilai tambah, 3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja. Baiklah, kalau begitu saya tutup presentasi dari kelompok 5 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan atau dalam pengeditan kelompok 5 kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.